Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup farmakognosi. Farmakognosi adalah bagian daripada biofarmasi, biokimia, dan kimia sintesis, sehingga ruang lingkupnya menjadi akan luas seperti yang diuraikan oleh Flinker. Definisinya telah kita bahas di video sebelumnya. Di Indonesia saat ini untuk praktik daripada farmakognosi hanya meliputi dari segi pengamatan makroskopis, mikroskopis, dan organoleptis yang seharusnya juga mencakup terkait identifikasi, isolasi, pemurnian setiap zat yang terkandung di dalam simplesia, dan bila perlu penyelidikan dilanjutkan ke arah sintesis. Sebagai contoh yaitu adalah chloramphenicol yang dapat dibuat daripada sintesa total yang sebelumnya hanya diperoleh dari biakan cendawan Streptomyces venezuelae. Berikutnya tentang alam yang memberikan kepada kita bahan alam baik darat maupun laut berupa tanaman, hewan, ataupun mineral yang jika diadakan identifikasi dan menentukan sistematiknya, maka diperoleh bahan alam yang berkhasiat obat. Jika bahan alam yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan, dan disimpan, maka akan diperoleh bahan alam yang berkhasiat obat. Jika bahan alam yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan, dan disimpan, akan diperoleh bahan yang siap pakai ataupun yang biasa disebut dengan simplesia. Disinilah keterkaitan dengan farmakognosi. Simplesia yang diperoleh dapat berupa rajangan ataupun serbuk. Jika dilakukan uji khasiat, diadakan pengujian toksisitas, uji praklinik, uji klinik untuk menentukan fitofarmaka atau fitomedisina. Bahan-bahan fitofarmaka inilah yang disebut sebagai obat, tentunya dalam takaran bahan alam. Bila dilakukan uji klinik, maka akan diperoleh obat jadi, yakni dengan basicnya dari ilmu farmakognosi. Serbuk dari simplesia jika diekstraksi menggunakan berbagai macam metode ekstraksi dengan pilihan pelarut yang tepat, maka hasilnya disebut dengan ekstrak. Apabila ekstrak yang diperoleh ini diisolasi dengan pemisahan dari berbagai kromatografi, maka hasilnya bisa disebut dengan istilah isolat. Jika isolat ini dipurnikan kemudian ditentukan sifat fisika dan sifat kimianya, maka akan dihasilkan zat murni yang selanjutnya dapat diteliti tentang identifikasi, karakterisasi, elusidasi struktur, dan spektrofotometri. Dan proses ekstraksi daripada serbuk sampai diperoleh bahan isolat daripada bahan obat, maka ini bisa dibicarakan di dalam topik fitokimia ataupun analisis fitokimia. Bahan obat jika diadakan uji toksisitas dan uji praklinik akan didapatkan obat jadi, tentunya dengan basic farmakognosi. Oke Sobat Sains, itu adalah ruang lingkup daripada farmakognosi. Semoga kita dapat belajar daripada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.